Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dalam kesempatan si makin niki tercoba lanjutan kajian tentang hakul muslim, ya, hak seorang muslim atau kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain, atau hak seorang muslim dari saudara muslimnya yang lain. Sampun terbahas dulu oleh pertemuan siliwat. Nah, dalam si makin niki kita akan lanjutkan pada hak yang keempat, ya, yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim kepada saudara muslim kita yang lain. Apa yang keempat itu? Bersifat tawadhu'. Tawadhu', tidak sombong, ya. Ini yang keempat, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka hendaknya seorang muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan datangnya hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah bagi dirinya untuk berlaku tawadhu', tidak sombong. Siaran sombong ni ke enggak seke tanah kanggo, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada selain Allah yang memiliki sifat sombong, ya. Maka barang siapa yang berlaku sombong, niscaya akan dibinasakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan sifat sombong ni ke hadratan muhtaramin rahimakumullah, karena dia merupakan salah satu sifat si bau mina ita jari makhluk si merugi. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata, ya, tidak akan masuk surga seseorang man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya itu kesombongan, meskipun sebesar biji zarrah. Bahaya searan sifat sombong. Nah, sekedi araknya di dalam ate sopo panjak bisa menjadi penghalang bagi dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau setiap hari kita berlaku sombong? Bagaimana kesombongan kita bahkan melebihi daripada makhluk-makhluk terkutuk yang terdahulu? Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya, Fir'aun itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombongnya. Ya, Qarun juga seperti itu, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keangkuhannya. Ya. Nah, begitu juga dengan makhluk yang pertama yang menjadi makhluk penghuni neraka yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bernama Azazil. Siapa Azazil itu? Ya. Dialah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ketika diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabi Allah Adam alaihi salam tidak mau menurut, tidak menolak akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada semua para malaikat, ya, untuk bersujud, semua bersujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, apa daran iblis ini sifat cengi, ya. Sifat cengi si arak le sopok panjak Allah Subhanahu wa taala yang bernama Azazil. Jadi iblis ini Azazil arana lain, ya. Nah, Azazil ini dia di antara makhluk yang mulia. Sampai malaikat kalau menginginkan, kalau ada hajat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang berwasilah melalui Azazil ini. Ya. Minta melalui yang namanya Azazil ini. Kenapa iblis ini, ya, menjadi makhluk terkutuk hadratul muhtaramin rahimakumullah? Apakah karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam? Ternyata tidak. Jawabannya bukan itu, ya. Azazil menjadi makhluk yang terkutuk, iblis menjadi makhluk yang terkutuk, menjadi makhluk yang pertama yang diponis sebagai penghuni neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia tidak mau nurut atas perintah Allah,
Bukan karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam, tidak, tetapi penyebab dia menjadi makhluk terkutuk ya, oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada jawabannya setelah penggalan ayat itu ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Itulah yang menjadikan iblis itu menjadi terkutuk, menjadi makhluk yang diponis sebagai penghuni neraka pertama. Karena apa? Ada sifat aba wastakbar. Aba itu angkuh, ngelawan. Ya. Wastakbar, istakbar itu artinya sombong. Banggayangna dirina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dirinya dengan penciptaan Adam alaihi salam. Mengapa aku harus sujud kepada Adam yang engkau ciptakan dari tanah, busuk baunya, ya? Sementara aku engkau ciptakan dari api. Jauh lebih mulia penciptaanku dibandingkan dengan Adam. Lalu mengapa aku harus sujud kepada Adam? Nah, jadi ini penyebabnya sombong itu dibanggakan dirinya sehingga dia tidak mau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata penyebab makhluk pertama itu diponis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka karena sifat sombong ni ke hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi bukan karena dia tidak mau ibadah kepada Allah, lalu karena sombong. Nah, ia si bahayanya siaran sifat sombong. Sampai dalam hadis yang tadi dikatakan dia akan surga dengan siaran sifat sombong oleh dalam hatinya meskipun hanya sebesar biji zarrah. Tuh bahaya siaran sifat sombong. Ya, apa sih yang namanya sifat sombong itu? Sifat sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang lain. No, sombong, ya. Lenemelek ke bawah, menolak kebenaran. Lamun bada ajar si dengan dan didengar. Kumbena karena ada sifat sombong. Coba tayak tono tiap masjid belajar barang-barang nuntut ilmu. Aduh, anak-anak rubin ngajari tele masjid apa entah mau. Nah, itu dia menolak kebenaran. Jadi saran kebenaran ni ke hadratan muhtaramin rahimakumullah yang kita lihat itu yang disampaikan, jangan melihat yang menyampaikan. Ya, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Jadi lamun menerima sesuatu ino, lamun dengarang ino, lamun belajar ino, lihatlah apa yang disampaikan oleh orang. Jangan melihat orang yang menyampaikan. Ya. Jadi siapapun darinya datang, embe pun asalnya datang, asalkan kebenaran, ambil, dengarkan, terima. Ya. Kalau sampai kita menolak kebenaran, maka masuklah kita ke dalam golongan orang-orang yang sombong. Meno. Ya ini aran sombong, ciri-ciri sombong ini menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan atau merendahkan orang lain. Di mara peribahasa dengan silai, mara ongkat-ongkat dengan silai. Daka nesugul lekan tombong logut teluk ino kakan tak pendek kakan te bila kana sugul teluk tombong mana kan tombong bebek logut dak kana sugul lekan tombong sigita ta apa nah teluk nah dia tulang kita lekan sugul lamun tegita je lekan sugul pendina rak temeleng orang ya lalu kan si sugul ino kita te dia telur memiliki protein yang tinggi akhirnya kita apa kita terima ya. Dakan aja sugul lekan bibir manis, bibir yang tipis, bibir yang ranum, berlipstik dan sebagainya, wangi. Lagu si sugul utak, kata pendek, dia tegan gemes. Karena yang keluar itu kotoran. Nah seperti itulah hadratul muhtaramin rahimakumullah. Perumpamaan engkau belajar. Ya, maka siapapun yang mengajarkan kita, siapapun yang memberikan kita ilmu, terima ya. Dan tidak girang kita dengan ya ketika itu kebenaran ambil ketika itu kebenaran
Masih ingatkah kita tentang kisah Sayyidina Ali ya bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Beliau itu mengatakan apa? Ana 'abdun. Aku itu siap akan menjadi budak. Liman 'allamani harfan min ilmillah. Ya. Aku akan siap menjadi budak, menjadi pembantu daun bahasa tersimangkin bagi siapa saja yang mengajarkanku satu huruf dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehuruf bahasa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak mengatakan satu ilmu, ya, satu huruf. Saya ngajar aku sehuruf, rela aku, mele aku jadi budaknya. Ya. Apakah dia ingin memerdekakanku atau menjual diriku? Rela Sayyidina Ali. Coba, siapa Ali itu? Sayyidina Ali itu terkenal dengan julukan gudang ilmu, saking pinternya, ya, saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau itu memiliki banyak ilmu. Sampai dijuluki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha." Aku itu adalah kotanya ilmu, ya. Maka pintunya itu adalah Ali. Artinya apa? Itu suatu gambaran, suatu isyarat yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan dan keluasan ilmu seorang Ali bin Abi Thalib. Ngeno muliana, ngeno pinterna, ngeno alimna seorang Ali bin Abi Thalib ini, ya, dengan kerendahan hatinya beliau mengatakan, barang siapa yang mengajarkanku satu huruf saja dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan rela untuk menjadi budaknya. Kah, itara itu nong kata, ara itu nong kutang dok diri itu, ya, dalah nu mumang, ya, si petugas masjid kadang-kadang atau dengan si majelis ta'lim pada datang dengarang ilmu, pada ngaji, ya. Sampai buat setrum masjid, buat setrum santren, lihat kadang uang itu, cecorong nanggor itu. Lalu kadang-kadang, arah seke datang, arah dua datang. Nah ini ya hadratan muhtaramin rahimakumullah. Terus lamun ngerawas measana marandina paling cekat, sudah pun tahun. Nah ini dia. Hati-hati hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya, waspada itu ciri-ciri yang namanya penyakit sombong. Yang kedua, merendahkan orang lain. Dendek sekali-kali remehang dengan lain. Ya, kenapa? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falikulli syai'in maziyah." Setiap sesuatu itu pasti punya kelebihan. Ya. Setiap sesuatu itu pasti punya kelebihan. Antara tiang ke Jepa ukur pasti ada yang istimewa di antara kami berdua. Apa yang dimiliki oleh beliau belum tentu saya punya. Apa yang ada pada tiang belum tentu juga beliau memilikinya. Nah, kelebihan yang ada pada beliau itulah yang tiang harus hormati, yang tiang harus muliakan, sehingga kita tidak boleh mengolok, menghinakan hamba Allah, makhluk Allah yang lainnya. Nengenong pun temikir. Jadi dia tersemal muluk dengan, dia tersemal rendahang dengan, ya. Ketika kita ingin merendahkan orang lain, mikir kayak gitu, ya. Allah Subhanahu wa taala pasti menitip kelebihan pada hamba Allah yang itu. Maka hormatilah kelebihan yang Allah titipkan pada mereka itu, yang belum tentu kita juga memilikinya. Lamun tengeni ong kun temikir, lamun ngeni ong kun hidup, insyaallah saling semulia itu pada jadi panjang, ya, saling semulia itu, saling hormatin itu. Nah, sehingga ya dengan cara seperti itu, ya tentu penyakit sombong ini akan terkikis. Bahaya penyakit sombong ini ke hadratan muhtaramin rahimakumullah. Maka barang siapa yang sombong, dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah." Barang siapa yang berlaku tawadhu', rendah diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya. Namun barang siapa yang takabur, barang siapa yang sombong, wada'ahu Allah, Allah akan menghinakannya. Maka pilihannya hanya dua. Kalau mau dimuliakan Allah, bersifat tawadhu'lah. Tetapi kalau mau dihinakan oleh Allah, maka bersifat sombonglah.
Nah ini hakul muslim 'alal muslim yang keempat. Lalu apa yang kelima, hadratan muhtaramin rahimakumullah? Yang kelima itu tidak menggunjing atau tidak mengadu domba. Ya. Napi aran adu domba. Adu domba ini dulak melagak kibas aran domba, ya. Jadi maksud adu domba di sini ini kita menjadi ngadu dengan, ya. Ngadu dengan jadi tukang kompor. Nah, bahasa Sasak ada ngompor-ngomporin. Letene panasina dengan, letene panasina dengan, akhirnya bersual dengan. Nah, ini namanya dengan si ngomporin ini arana adu domba. Enggak boleh menggunjing. Ini yang kelima, yang kelima betul, ya. Hindari yang namanya menggunjing, mengadu domba, ya. Apa menggunjing ini? Merantik dengan, nyebut kejelekan dengan, tak boleh, ya. Coba kalau seandainya pelungguh disebut na ceritaan, na umumang kelengian deh, gedak anda ide. Jangankan kejelekan kita yang disebut, jangankan kejelekan kita, kekurangan tu doang sekedi. Misalkan kita liwat di jalan rurung nih, ara sekumpulan dengan toko le bobo atau le pinggir rurung, misalkan, terus liwat itu. Nah kebetulan itu ini misalkan ampura kulitnya misalkan ya kurang terang, ya kurang bersinar kulitnya misalkan liwat itu. Ampun sorakan sedangkan bulan. Sila pendek, sili, coba, ya. Nah sebut dua padahal tentu kan, tentu kita kurang bercahaya, hanuk dah bahasa nanti, bahasa susah itu bahasa yang ya. Nah tanggor itu bulat misalkan sedangkan, bahkan mergedak apa itu, padahal tentu dengan mina dengan ini. Nengono dua disebut tentu itu ngano hak arah itu, ya benar kejadian itu ada sama kita, sili itu. Apalagi disebut si penuhan lekan hanya sekedar menyebut warna kulit kita. Pelunggu dah kalau misalkan diumbar kejelekannya, kekurangannya akan marah sekenuan jua endah dengan, ya. Nah maka kalau kita merasa sakit, ya, kalau kita merasa sakit akan keburukan yang diceritakan, dibicarakan oleh orang lain kepada diri kita, maka seharusnya juga kita harus bisa menjaga hati dan perasaan semeton jarin teh selapuan. Mano? Deh, sehingga apa? Dia terani gen lakuang perbuatan si sekiranya gin nyakitin aten semeton jarin teh silainan. Nah seperti itu. Ya, maka berusaha jadi muslim yang sejati. Muslim si tentu takut pada sida Allah Subhanahu wa taala, kecesi takut di jelo kiamat. Baginda Rasul katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau engkau benar beriman kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, maka katakanlah yang baik-baik. Kalau enggak bisa mengatakan yang baik, yasmut, pilihan yang kedua, Anda harus diam. Begitu, ya. Ini dia, nende. Wah, dia nebu ngerausang si bagus, tetap yang ngeraus, cengi sini ganti rausan si bagus ini. Ya. Akhirnya setiap banyak kita lihat perkumpulan ibu-ibu, luar biasa. Apalagi nara dengan ibu-ibu arisan, arane nih. Tujuannya arisan, lagu rausnya luar lekan arisan. Macam ya, aida aku janakah kamu kepeng ini aja doang kukodum beli emas, ya, antena penuh le belongku ku lembar di neman ada berdua emas marang nomor aku sombong dibicarakan di sana, ya, untuk menyaingi orang lain. Kadang-kadang ada ibu-ibu, mohon maaf, lamun wasaran bedayit dekne ini siaran apa sih kebutuhannya ini, ida bina gawe setelah ini nulik terus. Padahal nggak beli sebia, nggak aji 2 yu nih sebia, nenten, swing beli 2 yu, ina sang swing dan beli sebia pe, akannya yang aku berikan coba truk kuning 2 jam dan beli sebia saja 2 yu, apa kira sang nih, nah ini ibu-ibu,
Nakaluntam itu penyakit si kelima ini. Ini larangan, enggak boleh. Hak seorang muslim itu untuk kita jaga nama baiknya. Hak seorang muslim itu untuk kita jaga kehormatannya seperti itu. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yadkhul jannata al-fattat. Enggak akan masuk surga orang yang suka menggunjing. Enggak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, lamun adu domba ini jenana penjahat ini, penpegawaian. Atau misalkan orang punya kepentingan biasanya segera ngadu domba ini. Lalu tipasi sekik, ya. Pelangnya dengan ngene kata sekali ngene padahal ada tentu. Datang tipatnya mah pelangnya dengan akhirnya bisuan. Ya, nah ini tukang ngompor-ngomporin, hati-hati ini. Rasul mengancam orang yang seperti itu dia dengan teman surga. Ya, apa nu gunanta untuk nungke bilang jelas salat 5 waktu sehari semalam, ujung-ujungnya bersepu di neraka. Ya, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Gira tengah kunta. Ya, dengar aku cerita ini. Rubi dia tu, ini. Kuat narasang ide, masak ke dia. Akhirnya panas dengan ini. Bersual. Nah ini dia hati-hati. Nggih, jamaah. Yang namanya mengadu domba, menggunjing itu perbuatan yang diharamkan. Berdosa itu, belik dosanya sampai ancamannya itu kita bisa terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada akhirnya bersual terus dengan. Nah, selesai bersual, maka masuklah dia dalam hakul muslim yang keenam. Apa itu? Dek tekanggo, dek saling sapa lebih dengan telu jelu. No. Dek nakanggo dengan ino, dek na saling tegur sapa lebih dengan telu jelu. Misalkan bapak-bapak kaca sebinian gara-gara arah masalah misalkan kenditan midang misalkan ni epen balen ni apa na sebengin terus mama na lebih lekan telu jelo ni nak kanggo ya kada dia gerang bersual kurang kepeng belanja jelapan aku ngerti jadi bapak-bapak dende sampai gede kepeng belanja kurang ampun dede salang sapa lebih lekan telu jelo no. Gara-gara masalah otang misalkan masalah apapun juga ya permasalahan si beci-beci ataupun masalah si beli dendek sampai nyebapang itu dia saling siapa arah dengan dia ada sependapat lain pendapatnya melina pendapatnya doang terdengarang ya pendapat dengan dia jadi kanggo kena pendapatnya doang salah bila terdengar akhirnya dia salang siapa percuma lu sekolah juga lawan ngeraos ongkatnya ya doang kanggo kena ende na sapa terus sama tonna lebih lekan tulu jelo apa sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam la yahillul muslim an yahjur akhahu fawqa 3 layal wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam tidak halal bagi seorang muslim ya an yahjur akhahu fawqa 3 layalin tidak halal bagi seorang muslim itu untuk tidak menegur saudaranya lebih dengan telu kelam. Ya. Dan halal berarti apa kena dengan halal? Haram. Haram bagi seorang muslim itu untuk tidak saling sapa lebih dengan telu kelam. Nah, ini dia. Wa khairuhuma dan sebaik-baik di antara keduanya dengan si salang sapa ini alladzi yabda'u bis salami dengan si pertama kali ngucapan salam dengan si pertama kali nyapaan inono ya jika mendemele jadi manusia si terbaik di antara dengan si bersual maka jadilah orang yang pertama kali yang meminta maaf meskipun misalkan dia tersalah kesemeton saarak lekan ku pelih ongkatku ya bebasa lesida ara jita sifat baharu kadang tersalah kadang terlupa ara terjadi manusia niki baku ngendang maaf satu ku salah ide sakana kan selesai ndi dengan ongkat lamun ku salah ide sakana mana terjelap salang sapa ongkun dengan nende ide salah malak yang anu babalas ide salah
henteu salah. Jadi yang ide henteu dekat henteu salah. Kamu salah. Nah, soal jadi nara mele salah sebab pun mele kena. Ketika dalam situasi seperti itu harus ada yang mengalah, ya. Dan si pertama kali nyapang itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dit endah nagan turun derajat deh, lamun itu misalkan pertama kali ngandeng maaf, daka aja dia tersalah rekengan, ya. Tetap sitara lo Muhammad. Misalkan kan nama tiang Muhammad nih, Muhammad Hudori aran tiang bersual, misalkan kaca dengan kaca pelungudar atau tiang pelih ngono. Daka misalkan dia tersalah, itu pertama kali ngandeng maaf, ini berubah aran teh. Oh iya rubin wahna bejulung yang maaf ini turun derajatnya jelas lah Muhammad kalau siarana misalkan seperti itu kan tetap aran tu sendiri tetap aran akan berubah justru di hadapan Allah kita semakin tinggi kemuliaannya. Nah mara itu di mara ngono kunta jadi manusia akad dendek gerang besual kah ngumbe ke hidup dunia ini lamun suapu ta besual semama dena besapaan ke kesenina ana kakak dia salang sapa kenca adina dengan si ubale dia salang sapa kenca tetanggana, ya dengan seke gubuk dia salang sapa kenca gubukna si lain. Ini tenang dong kun hidup dia ini tenang beruta sugul balik takut itu sebab manusianya bang ini teh, ya kan ada sebab jadi musuh teh akan dia jadi manusia ngono kuna dia jadi manusia dengan metabatur sebanyak-banyakannya dia setiap jebak balen dengan musuh-musuhnya diri no musuhnya no kacana besual dah mati badak angin yang kutu jadi manusia ya kan dia tenang hidup no tanang besual no tanang sabangin no tanang melihat rujak itu sedangkan nah ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah dia tegan tenang lamun temelihara musuh ini. Maka yang kita pelihara itu teman, yang kita kumpulkan sebanyak-banyak itu teman karena Allah yang akan mendoakan kita dalam kesusahan dan yang akan mencari kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala lamun dia tepenggitan. Seperti itu digambarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dengan si ubaturan le dunia karena Allah taala laun le surga, ya. Kalau salah satu di antara mereka itu masuk surga, lalu temannya tidak ada, petana batur di surga ini. Duhai Allah, dulu ketika aku di dunia, aku memiliki seorang teman yang aku cintai karena Engkau ya Allah. Dia saja teman aku melakukan kebaikan. Dia saja teman aku naik ke majelis ta'lim. Ya girang danang aku bersedekah, membagi-bagikan fakir miskin dan sebagainya. Nun petana itu si batur tino. Embe ya Allah, aku rindu, aku kangen tipa ayah. Datangkan ya Allah. No. Begitu, namun teman di sejati itu sampai surga akan dibawa pertemanannya itu. Ya. Jadi yang tentu-tentu aku terbaturan. Sita petano batur, sekali lagi batur, dia na musuh. Ya. Nah, dan serentan minak batur ino berubah jadi musuh ino kadang-kadang otang penyebabnya. Otang. O-T-A-N-G, otang. Ngumbe rapat dengan bebaturan. Lamun wah aran berotang, ampun dia nyaur. Nih. Arab bude pengalaman pribadi ngana ongkona. Netagi si dengan denar ara diri. Jangka kubutuh nih sama ton coba julung umbe yang kota kalah pengemis dengan siapan kepeng nih padahal yang ngembet hak kan kepeng kan lagi sematen HP dia nak balas SMS dia nak milih angkat telepon dia nak milih badait coba akhirnya apa mulai si jadi teman sejati akhirnya jauh nih bahaya sarana otang ini rentan merusak silaturahim seperti ini otang ini akal mun berotang jujur yang kundan berotang piran dibaganti sama ton seminggu sada yang pendengar langsung ya menung puntelah munte mele neswe persahabatan teh wah sering soalnya yang kita dengar gini ongkon lah jauh baturan gara-gara utang hilang batur dia nyocok ke beda lu sekarang ini akhirnya ngono karena kan wah aku mulai jadi batur kan lo karena ya licak jadi dengan no jerak ya baturan wah kelengian itu disebut ngono. Ya. Nah ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Mustarhim ya.
Yang terakhir, ya hadratan muhtaramin rahimakumullah, si terakhir terbahas di keram si mangkin niki maksudnya, ya. Melakukan kebaikan semampunya kepada setiap muslim. Ini yang ketujuh, ya. Siwa olas beana. Ini yang ketujuh. Menjadi seorang muslim arak hak dan kewajiban teletono. Apa kewajiban te? Melakukan kebaikan semampu kita kepada saudara muslim kita yang lain. Laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari golongan kami orang yang tidak mementingkan kepentingan muslim yang lainnya. Sehingga harus kita peduli terhadap saudara muslim kita yang lain. Ya, lamun arak dengan dia nemu mangan, kita harus peduli, berusaha untuk berbagi. Kalau ada orang sedang membutuhkan, kita sampaikan, kita berikan. Apa sih bos kita nulungnya, harus kita berusaha untuk memberikan. Arak dengan gempa di Cianjur misalkan saudara muslim, ya, tunjukkan kepedulian kita kepada saudara muslim kita yang lain. Menunggu harus kita berusaha mampu memberikan manfaat. Logo sebatas kemampuan dendek temacuang. Aku muslim paling bagus aku. Ya, aku pokoknya paling dermawan dia tanya le mamban ini. Akhirnya bersedekah le batas melebihi batas kemampuannya. Mereka bersedekah lagu ndara kepeng ku ngotang juru meh. Sadi ku ngotang kudu bersedekah. Misalkan seperti itu. Ini rana wah luar kemampuan pelunggu deh ini. Ya. Jadi dendek melebihi batas kemampuan, sehingga Allah itu menaruh sifat yang terbaik itu di tengah-tengah. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami menjadikan kalian itu sebagai umat yang berada di tengah-tengah. Kalau kalian punya harta, maka dendek terlalu boros. Tapi jangan terlalu pelit. Berada di tengah-tengah. Apa di tengah-tengah? Di antara boros dan pelit, dermawan. Lamun arak kelebihan rezeki kita berbagi, kalau tidak ada jangan. Nindek saking dermawan, hambur-hamburan kepeng. Ketis apa ketis. Ara dengan ingin kudum beli bola, datang kudum beli bola, ngulung di beli bola ini sejuta kudum beli bola. Ya. Ara dengan misalkan ngene kudum beli kendekar, ara kudum beli kendekar, beli gasang, ketik. Nih, pondok kepeng pun sade sejuta kudum beli kendekar doang. Akhirnya si anda anak kakan dia balik. Anak jadi nemu pakaian dia balik. Ini terlalu boros yang seperti itu. Dilarang kita oleh agama. Ya, logo beragam lalu anda dia bagus. Ara dengan robek-robek, pakaiannya mambu-mambu dekil-dekil datang tiba balik lunas. Tara kepeng, anda yang doang pegawaian me tono, pegawaian tono sumpah senakna dengan. Ya. Nah, ini dia, terlalu pelit jangan, terlalu boros jangan. Maka berinfaklah, membantulah, menolonglah sebatas kemampuan kita. Nggih, wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih kepada Pak Mualim atas penjelasannya tentang hak manusia yang lain terhadap manusia yang lainnya, sampai pembahasan tadi hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Untuk itu kepada Bapak Ibu Saudara majelis taklim mungkin teman silakan kepada teman waktunya kami silakan. Baik Bapak Mualim yang mewakili jamaah. Pertanyaan yang ini Pak Mualim, mohon nanti penjelasannya seperti pertanyaan yang berwakil. Dia jadi besar sampah, lalu bersekolah, lalu dia kalau dia itu dulu kita itu hambatan, mungkin jadi mukul ini. Nah, kita lalu dia pulang, kalau ada apa dengan ini. Nah ini, coba beri penjelasan, mohon penjelasan dari Tuhan. Terima kasih.
ayat 70 kalau jangan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ini keterangan yang kita hormati. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bismillah. Ndek jadi tersalang siapa? Lagu itu bertadoan. Ya. Entah tertadok doang. Siapa aku je? Lagu dia ku gamas ngeraos kan caya misalkan kan bertadoannya lo, kena kan? Dia temen yang ngeraos berarti. Siapa aku ya? Lagu dia ku ngeraos kan caya. Nah, ngombe hukum na ino. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ada yang masih ingat tentang kisah seorang sahabat yang bernama Wahsy? Wahsy itu seorang budak yang mendapatkan perintah dari Hindun untuk membunuh paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hamzah, ya, pada perang Uhud. Di sana kan Wahsy itu berhasil, dia itu memiliki kelebihan, keunggulan ini pinter dalam melempar tombak, ya, sehingga pada perang Uhud itu si Wahsy ini melakukan tugasnya dengan baik. Dilempar tombak itu persis, ya, itu di dada, ya, Sayyidina Hamzah. Itulah yang menyebabkan Sayyidina Hamzah gugur syahid pada perang Uhud. Nah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai paman beliau yang bernama Sayyidina Hamzah. Itu kalau nggak salah julukan beliau itu Asadullah, sehingga Allah kalau tidak salah gelar Sayyidina Hamzah itu wanen gati, ya, dengan wanen gati. Qala munara kafir Quraisy mele macam-macam baginda Rasul, oh, satu lawan satu sudah berhadap-hadapan udah, ya, beres doang langsung Sayyidina Hamzah. Nah, Sayyidina Hamzah ini adalah paman yang sangat dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau termasuk dari keluarga beliau yang mau, ya, menjadi orang yang terdepan membela agama, perjuangan, ya, dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita hadratal muhtaramin rahimakumullah, singkat cerita, ketika Islam sudah tersebar banyak pengikutnya, ya, si Wahsy ini ingin bertaubat, ya, ingin bertaubat dan ingin memeluk agama Islam, ya. Ngumbe ongkuna neke salah Wahsy ini agar dia bisa berbaiat langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga pada waktu itu dengan berbagai macam cara, sehingga Wahsy ini dia menggunakan imamah kayak gitu, tertutup wajahnya itu, ya, kalau nggak salah. Nah, Wahsy ini berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selesai berbaiat, berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah, selesai Islamlah dia. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarkah engkau orang yang bernama Wahsy? Iya. Engkau yang telah membunuh pamanku? Iya. Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, aku terima engkau. Ya, aku terima engkau, tetapi aku minta satu darimu, jangan pernah tampakkan wajahmu lagi di hadapanku. Ini permintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diterima Wahsy itu, dimaafkan Wahsy itu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagu seki pesannya dendek penggitanin, jangan engkau nampakkan wajahmu di hadapanku. Kalau engkau berada di hadapanku, tutup wajahmu. Ya. Ini menggambarkan apa? Sana mirip-mirip ada pertanyaan si bro ini. Siapa aku ya? Lagu mele ngeraos.
Nah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ya, tidak mau melihat Wahsy, ada alasannya. Apa alasan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena jikalau aku melihat wajahmu duhai Wahsy, itu langsung aku teringat tentang bagaimana pamanku terbunuh. Itu kan sangat mengenaskan sekali. Udah ditombak kayak gitu, dadanya ini tepurak. Seharusnya kan aku sudah mati, biarkan saja begitu kan. Wah, tepurak, jantungnya diambil, dikunyah, dibuat. Ini mata, iya, seperti itu keganasan daripada seorang Hindun itu ingin balas dendam atas kematian. Jadi dalam kugita anta Wahsy, langsung ingatku pamanku, dan yang namanya Hamzah itu paman yang paling aku cintai, karena beliaulah di antara keluargaku yang berada di barisan terdepan ketika membela perjuanganku. Seperti itu. Yang perkenal Wahsy ini, kemaapanku anta, terima aku anta, lagu sekek ku endeng, dendek pegitang, dendek pegitangin aku, muami, seperti itu ke bahasa Bamban ke. Ya, anda tercekat bahasa halus di, mek anta wah, ngono. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan Pak Ukur sekarang seperti itu nih, sapa anda jadi aku bersapaan, sapa aku ya, lagu aku meleng raos. Nah, sekarang berarti kan tinggal kita tanya, apa alasan pelunggu dia meleng raos? Sementara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak tegur sapa lebih lekan telu kelam, telu jelo. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya perlu lagi dalil-dalil gitu untuk memperkuat alasan beliau kenapa tidak mau ngerawas sama orang itu, padahal orang itu sudah disapa ngono. Nanti sapa aku hayya lagu aku meleng rawas. Itu. Paham belum udah? Jadi kembali ke belum udah. Lawan belum udah meleng rawas, iya karena arah gedakang deh. Terus ongko udah si gedakang kan berarti dia meleng nyapa ya malak. Jangan-jangan kita selama ini tetap masuk di hadis baginda Rasul itu. Nah, jadi si paling aman janana ngombe angkunte tetap pada bagus-bagus kerja sematon jarin teh. Ya, hilangkan peluang sekecil-kecilnya ya untuk kita menimbulkan permusuhan. Lamun masih arah jalan tuh untuk berdamai, kenapa kita tidak ambil jalan itu? Kenapa harus bermusuhan? Lamun masih arah langan tuh untuk saling sapa. Toh juga hidup ini enggak semendak deh. 63 tahun beres cerita kehidupan ini. Setelah itu apa? Nyambung ke pertanyaan si kedua, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari itu nanti, al-yaum, pada suatu hari, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Mulut tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara apa? Tangan. Ya. Wa tashhadu arjuluhum, kedua kaki akan bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang telah dikerjakan. Itu gambaran hari kiamat yang dimana di hadapan pengadilan Qadi Rabbul Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, letono manusia dena ara bau lekak, dena ara bau nungkulang. Biasanya lamun elak ampur, lamun todok ini, lamun di dunia cekat yang ngabob, cekat yang nungkulang, cekat yang ngecap merabasan dengan ya. Di akhirat wah jerak bekadu dana bau. Jadi napi situ tetu pegawai ieu mah ieu wah kana laporan. Napi situ tetu jadi pegawaian naik ieu wah laporan. Ya. Mulut tidak akan bisa berbicara dan dia enggak akan bisa berbohong di sana. Ima ini laik wah merintah aku untuk menjadi pengadu domba. Wah aku ngadu domba dengan lah ini ngadu ima ini berbicara nanti tangan pelunggu itu. Kah umbe-umbe kuda ngena ieu dia yang raos. Dia bau. Orang sudah diberikan kekuasaan oleh Allah itu. Ya. Nente ngeraos dia tono. Aku layak ni ya Allah di dunia girang ngodu aku, ngelekang aku tipak majlis-majlis ilmu. Senyum mulut di sana itu. Dia akan berkata sebagai mana apa yang dikerjakan. Dia nak kanggo berbohong lihat tu. Dia nak bau anda. Ngombe-ngombe angkon pelung udah napek. Ya dia raos. Tentu angka. Dia nak bau.
Akan berbicara apa adanya. Oh, kuliah rajin bersedekah, berbicara dia. Nih jangan nempelak dengan yang lain ini. Aku jadi guru misalkan ya kan, girang aku nempelak dengan ini, misalkan seperti itu. Aku jadi pejabat, girang aku menang tanda tangan, ya, untuk bersekongkol misalkan seperti itu. Akan berbicara ini tangan ini. Angkat dia main-main si ini. Ya, namun di dunia misalkan namun terlempar batu buat tersembunyi tangan, le jelo kiamat penggitan selopuna. Beto pandangan tedok-tedok, namun di dunia bawa tenungkula. Bui tu nyeliku, ya, di akhirat ngerawas seluruh ini. Oh, kulai wah berdagang terong aci, dengan beli terong aci, pilihnya si bagus-bagus, si tekang kulai jeluang, si cengih-cengih, karena terong aci mahal aja 20 ribu sekilo, misalkan seperti itu. Nih, lain musim pau dengan mesen si bagus-bagus, tekangku si ulet-uletan, atau depan batingku, ngerawas ini, si musim pau nih hati-hati. Sedangkan lepakan sekan wanjua, ya. Si girang hitung kepeng ada kotak amal lah nganu. Lah girang hitung kepeng ternyata hitung-hitung selopuna berjumlah 1 juta, tulis ke laporan si 200.000, mbakna 100, temangkul ya kelontong ngeraos imena laun. Dele ke main-main. Deh. No. Pada hari kiamat berbicara itu, kedua tangan, kedua kaki berbicara semua. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi di sana. Nah, maka sebelum taila lu lejelo kiamat akan disaksikan oleh sebuah makhluk nanti lejelo kiamat. Membetila kah? Ya. Akan disaksikan oleh sebuah makhluk di sana itu nanti di hadapan Allah. Nah, sindia teman ila, sindia teman nyenung kutanya bawa diri tu lejelo kiamat. Nah, lebih dari sekarang perbaiki diri. Perbaiki diri. Taubat dengan segala macam bentuk kesalahan yang kita pernah kerjakan selama hidup di dunia ini. Perbaiki kekurangan-kekurangan kita dengan melakukan kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita mari kita arahkan menuju majelis-majelis ilmu, karena dengan meringankan langkah kaki menuju majelis ilmu itu akan menjadi penyebab nanti di hari kiamat Allah memudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maranikan nggih. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Alim, kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Jadi pertanyaan yang hal-hal atau pegawaian lagi, arah pegawaian kita sombong deh semata Islam. Si kedua, akhlak muslimin ala muslimin diantaranya memperhatikan keseluruhan tetangga dari pemain. Jadi Terus. mungkin kira-kira ini seandainya kita main semangat akan menteri tetangga dari lapar. Sebaliknya tanya daya atau tanya apa yang kita pikirin tentang mana, kadang-kadang jiwa wah jadi dia menang ini apa Suah beri banget terkah. Terus. Wah, lin rasanya anak kah? Dua pertanyaan, si pertama pegawaian si bau mina itu jadi sombong nih, le pada jadi panjang, perlu pembahasan ini, ya. Jadi ada sebab-sebab orang itu bisa menjadi sombong, ya. Apa diantaranya? Diantaranya ya, dia telah membahas selopun ini. Apa diantaranya? Harta, pangkat, jabatan, kedudukan, ya. Biasanya ini dengan jadi sombong. Orang yang memiliki harta lebih biasanya, namun dengan sinina bojo dirinya itu rentan menyebabkan orang menjadi orang yang sombong. Pangkat, kedudukan, jabatan, kita dengan si tinggi pangkat ngepelekan lain ke dengan si biasa-biasa. Kamu kepala sekolah kaca guru biasa mau kena pak guru. Lin petakap nak
Kepala sekolah kayak guru biasa nih, pelekan kan, anda tahu ngombe jaga bedana kan. Nah, jadi seperti itu. Ini yang rentan, gitu ya. Bos kepada bawahan, pegawai kamu, wah, seperti itu. Nah ini diantara penyebab orang bisa menjadi sombong. Apa diantaranya juga ilmu pendidikan. Kedan pelunggul dengan si pinter-pinter ini dena rani sombong. Oh, lamun ngeraos balik, biasa muka ngeraos, sini nak ngeraos. Kumbena, wow, doktor, profesor. Ya, biasanya kagok ngeraos, sombong karena ilmu. Ya, sini naman tenar jenana rapet, ipaukur gih. SMS dengan langsung balas nih. Di miss call, langsung telepon, maka jadi dengan penting, telepon siu kelin, dengan ngangkat, maka angkat reject langsung. Ada yang seperti itu kan? Ada yang kena baturan, ya anda tahu kan? Ilmu rentan membuat orang juga sombong kalau tidak bisa membawa ilmunya. Benar. Dia menuntut ilmu untuk pandai berdebat, mengalahkan orang lain. Tuh, ilmu bisa menjadikan orang sombong. Apa juga keturunan. Ya, keturunan. Mesan dua kaguan dengar. Ida kan sedang ini yang pondok dengan anak. Seperti itu misalkan anak pejabat, anak kiai itu. Ya, dinekap lain dengan seperti itu. Keturunan bisa menjadikan orang sombong. Saya tanya anak aras. Aku ndang kaguan dengar si dengan. Iya kan kono, anak siapa gitu loh. Misalkan hati-hati, keturunan bisa menjadikan orang sombong. Jadi kenal itu penyakit-penyakit yang rentan menyebabkan orang menjadi sombong. Nah, kalau kita tidak mau terjerumus kepada penyakit sombong, maka ketahuilah kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan oleh orang sombong. Si aran dengan sombong ini, jangankan dengan lain, dengan pada sombong doang dan menang ya. Misalnya dengan sombong. Contoh, ada dua dengan sombong bareng-bareng tokol nih. Seke sombong, si seke dah sombong, pada sombong nih. Ya. Si sombong seke kadang aku jemaah masjid ini mesaku nanggung ini kubah ini. Mesaku ini kanggo dengan cenop ini. Iya. Ini pasti lamun dengan sile sampai ini teman kita dengan si ini sombong nih jadi dengan kubah soku mele mesaku bangun masjid ini sok me tahu dengan sombong doang dengan teman tipe dengan si sombong apalagi dengan si dena sombong nah pada sombong doang dena salang temenang lamunnya tampang kesombongan ini kadang pelunguran demenang ada sedang kira udah sombong dengan demen lejulu aja senyum sih logo barah lemu di buat belum udah kerantai ada sedang ya lagi dah segilang gosip ini sombong dengan ngerasa ada dengan jadi dia sombong istengih sombongnya lejulu teh jaju majum nih karena ramelen papa lemu dia siang sayang nih tetes itu nah itu dia. Jadi kenali ya hal-hal yang bisa menjadikan orang sombong. Nah itu diantaranya. Terus pertanyaan si terakhir, waktu ini ke liwat. Kan diantara hakul muslim itu, alal muslim itu tegemet-gemet, tegenem, kita semeton jarinta si membutuhkan. Lagu ini pernah misalkan arah kasus. Arah dengan girang betanja nih. Lagu antina doang, wah lain rasa apa na betanja ngumbe nongko na atau ngangna itu misalkan mi bakala lagu balian lekan biar minus wah suena bakram wah ada ngangguang ayo barak ngono kan lamun gita doang si dengan engkok doana kan gita aja sino ngono sadena nyedakahang kelak santan misalkan ya nengkau jadi bubur si kuat beranget iya pun sedekahang ya makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman itu lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun ya.
Belum engkau dikatakan sesungguhnya sebagai orang yang berinfak, ya. Lan tanalul birra. Belum dikatakan engkau sebagai orang yang mampu memberikan kebaikan sebelum kalian mampu memberikan sesuatu yang kalian cintai. Berat. Tanda apa? Ya. Belum dikatakan kita sebagai orang, ya, yang baik lamun dek teman mampu nyedekahang sesuatu si demenang te, sesuatu si cintante, si kangen te. Berat. Makanya lah sahabat ini kabon kurma si palang sayangin sedekahangna. Karena dia mendengar ayat itu. Belum dikatakan kalian berbuat baik jikalau sebelum kalian sampai kepada memberikan sesuatu yang kalian cintai. Berat kan? Berat. Mano, yang kejadiannya kasih ini aran bersedekah lagu antine cengi-cengi apa na bersedekah. Aran nyari tekelambi lagu 10 jai tanah. Apa ulah sari tekelambi misalkan seperti itu. Aran nyada kang kita donat mar tegel botu kalah botol. Donat nih. Ya. Ya. Jadi ya kurang paut ya no. Kunendi. Jadi lamun teu bersedekah ini sih bagus lah. Dia teman mampu nyedekahang sesuatu yang kita cintai, ya mana-mana si layak lah, mana-mana si layak, ya. Dan dia keanggap tuan guru, ustad, sing rawasino cekat ngamalang sing ini, dia naman sekap. Tapi udah dengar cerita si lain no, si dengan nyedekahang jubahanin no. Semamana berceramah le masjid, lamun teu pada bersedekah, sade dengan si paling bagus, si paling tercintai, si beduen teh le balik. Sebiniannya berdengar lekan balik terus. Ada dengan yatim, ada dengan miskin datang lewat lekan balik nah. Ya, tenunas ngendang rezeki, dia tanah beras enara, dia tanah kepen enara. Akhirnya apa? Jubah semama si paling bagus ini. Pilihan ada lemari. Ya, apa dah sedekah? Nih, ide de kodu ibadah, de kodu salat. Mare de manapa dengan ini. Ule epen balik lekan masjid. Jurane ceramah nih. Adi mbeno kelambingku jubahku si warna hijau ini si demenangku ini mahano bro arak dengan ngendeng ye sadeng ku niki jubah de si palang bagus no beras matang bio kana terus seninaana yo kaji teu dengar bro le masjid lamun teu bersedekah ino si palang bagus blok oh kana seninaana ino untuk jamaah dula untuk itu oh kada terus kan. Oh, jangan itu belum udah pikir dengan si nyampe yang ini wah cekat yang amalang ya belum tentu bisa jadi pelunggu-pelunggu ini jauh lebih sempurna di hadapan Allah dibandingkan dengan si ngeraos dari judul ini ya jadi songko putih soroban ngeros apa nih namanya jadi patokan ini jadi sinau diri itu lezi si Allah Subhanahu wa taala itu kence epente jujur makanya dalam menilai jadi kita kalau bercerita kepada orang lain kita bisa bohong. Kita bisa memoles, kita bisa mempercantik ya cerita laut tiba di sida Allah, enggak akan ada yang bisa kita bohongi, enggak akan ada yang bisa kita tutupi. Maka jujurlah terhadap diri sendiri serta jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Aidah. Dan kewajiban kita bersuami istri. Aidah. Ini perkataan yang Allah. Seandainya semamana mengingatkan perkataan seperti ampun yang tampil di selina ini Pak Ustaz kira segalanya selina mengendek di semamana ampun yang tampil di semamana ini mungkin kita jawab apa saja. Terima kasih. Hak dan kewajiban suami istri semamang endeng senina dek na besade kebalak senina endeng semamang dek na besade ngombe ang kuni ini perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah khusus urusan ngendeng mengendeng ino janana sebelum perkataan pelungguh da ino ya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ya bersabda si beli kewajiban dengan nina le epen bale na lamun sekiranya ngendeng berhajat epen bale tipak sebini anna wajib na sampeang no meskipun dia berada di atas tunggangan unta
dalam perjalanan misalkan ini dalam perjalanan makin kali motor lah umpamanya itu jangan ganta berkelampan nih misalkan ganta tipak Mataram atau apa tuh tanah berhajat sama mana sade pen balen tuh mano tentu ini artinya ngeno ke beli gambaran kewajiban dengan ini dengan meme nah nak kebalak nak pertanyaannya kita balik mersi buruk nih lamun dengan ini ngendeng ngombe nah perhatikan lamun dengan ini ngendeng kalau seandainya permintaan istri itu tidak dikabulkan dan akan menyebabkan seorang istri bermaksiat maka harus sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istri ya angka dengan mama lamun sebinian pelunggu dan ngendeng mohon maaf nendek kapata jorok jadi nende aku kan itu pada modari nende itu pada boleh kan oke nah lamun sekiranya pelunggu dah oleh begawian lelah capek tidur ngendeng sebini anda bahkan digambarkan ya sada jadi atas mana kita nyampe yang ilmu ini banaka penbalian dan mampu pilalah begawian dengan tenaga na wah buwe wana nambah wana mina bale misalkan harian maladede nukangin wandara balung na terus pelunggu dah berhajat sila pelunggu dah ngeno lebih ya lebih agresif seperti itu. Ini kalau kita berbicara tentang hak suami istri. Jadi ngeno ke ongkun gambaran Islam sampai hal-hal yang seperti itu santer ongkun merhatian. Kan dengan penuh selingkuh gara-gara sekenian ini kan? Ya, jadi panjak nafsu jadi itu kan. Ya, jadi pro dengan selingkuh gara-gara sekian ini. Selingkuh gara-gara apa? Gara-gara dene sampeang hajatnya si sebini anna si ini endah ngeno. Gara-gara kurang perhatian si epen balena kadang-kadang endah selingkuh dendek ke parang dengan mama doang selingkuh dengan ini cekap selingkuh. Bais luwek sah na doang deh. Ya, memang kenyataan seperti itu dan harus kita akui. Nah, kalau mau membahas yang seperti itu ara lek kitab penuh ini hak berkeluarga itu banyak itu. Ara 20-an kalau enggak salah itu. Kalau mau mendapatkan keharmonisan rumah tangga, ya, itu ada 20 kalau salah hak suami istri, hak berkeluarga di sana yang harus diperhatikan oleh seorang suami dan yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Lu lihat tempat selain kah? Wallahu ta'ala ala wa alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.